Tentu sebagai seorang muslim, kita berdamai dengan Allah, kita tidak punya masalah dengan Allah. Karena itu, ketika kita berangkat ke masjid untuk mendirikan sholat, dan itu kita lakukan dengan penuh kesadaran, karena kita tidak punya masalah dengan Allah. Kalau punya masalah, nggak jadi berangkat. Termasuk yang sulit atau berat berangkat ke masjid, itu pasti orang yang sedang punya masalah dengan Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jemaah pengajian Forum Silaturahim Fosil Ranting Muhammadiyah Perumahan IKIP Tegal Gondo, wabil khusus Ketua PCM Karangploso Ustadz Heri beserta seluruh anggota pimpinan, tuan rumah Bapak Ustadz Gigit Mujianto. Kalau disebut Kiai, dua-duanya tidak cocok. Kiai Heri, Kiai Gigit. Tapi kalau melacak sejarah tokoh-tokoh Muhammadiyah, ada substitusi yang bisa disematkan kepada kedua tokoh kita ini. Kalau Kiai Ahmad Dahlan pantas disebut Kiai, karena namanya Ahmad Dahlan bin Abu Bakar. Kiai Ibrahim, ketua atau presiden Pembestur Muhammadiyah yang kedua, juga cocok Kiai Ibrahim. Kiai Hisham cocok. Tapi ketika sampai kepada nama Bagus Hadikusumo, kalau disebut Kiai Bagus Hadikusumo tidak terlalu cocok, maka disebut Ki Bagus Hadikusumo. Karena itu maka sekarang ada Ki Heri. Lengkapnya Ki Heri Sulistiono. Yang kedua Ki Gigit Mujianto. Cocok. Para ketua ranting dan seluruh jajaran, para jamaah sekalian, saya merasa bahagia pada pengajian seperti ini karena ini adalah bagian yang paling depan dari Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sebenarnya kalau struktur-struktur itu harus dihapus, maka yang tidak boleh dihapus itu dua: pimpinan pusat dan pimpinan ranting. Pimpinan pusat pemilik legalitas, badan hukumnya berada di pimpinan pusat. Ranting itu bagian terdepan dalam Muhammadiyah, dalam berkhidmat, dalam mengayomi anggota dan warga Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah.
Sementara cabang itu nggak terlalu penting. Karena hanya membawai ranting-ranting. Di Karangploso ada berapa ranting ya? 12. Bolehlah di mengaku 12, tapi saya nggak percaya. Selama periode Pak Heri sudah ada tambahan ya? Ada 3, itu dia. Maksudnya saya nggak percaya karena saya belum pernah menandatangani SK pendirian ranting ya. Kalau sudah ada SK pendirian ranting dari pimpinan daerah Muhammadiyah, baru sah yang kemudian dilanjutkan dengan SK penetapan pimpinannya oleh pimpinan cabang. Jadi saya belum percaya kalau ada 11 itu. Saya percaya kalau pimpinan ranting di Karangploso itu 3 lah gitu ya. 1 di perumahan IKIP, ini baru. Kemudian yang lebih lama itu di Dawan ya, Wonosari ya, Dawan Wonosari, jadi gabung ya. Yang ketiga Ngicu. Iya, mungkin ngenep ada, tapi saya tidak pernah tahu. Ngenep ya. Berarti kalau ngenep itu pantas karena ada jebolan mahasiswa UMM yang sangat terkenal se-Indonesia, namanya Della Puspita. Asli ngenep. Bintang sinetron dulu ya. Della Puspita. Berarti temannya Mas Irwan ya. UMM juga? Tapi UMM ya? UMM ya. Iya, berarti pura-pura tidak kenal itu. Mungkin tidak tahu kalau dia pernah kuliah di UMM. Jangan-jangan yang mengajar bahasa Indonesia Pak Gigit dulu. Nah, tapi saya percaya bahwa Muhammadiyah di Karangploso akan semakin berkembang karena Karangploso itu poros, penting untuk Kabupaten Malang. Dengan adanya tol Singosari itu, maka Karangploso menjadi pintu gerbang Kabupaten Malang. Lalu di timur ada Pakis, kemudian kota, jadi selain Lawang ya. Tapi orang yang mau pergi ke Malang dan Batu kan tidak turun di Lawang, tapi Singosari lalu masuk ke Karangploso. Karena itu saya berharap nanti kantor PCM Karangploso itu di jalan poros dari tol itu sampai ke pasar, itu keren itu kalau. Tapi kalau di Ngicu ya nggak masuk, nggak cocok gitu. Apalagi masuk ke Tegal Gondo itu nggak cocok. Tapi kalau di jalan besar, saya kira kalau menyanyi Hotel L itu baru PCM Karangploso. Gitu. Nah? Depannya Hotel L itu punyanya Muhammadiyah itu, milik UMM. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya mulai dari riwayat tentang perjumpaan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini peristiwa Isra Mi'raj ya. Tepatnya Mi'raj ketika Rasulullah sudah naik dari langit ke-7 sendirian menuju Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah. Sementara malaikat Jibril menunggu di langit ke-7.
Ketika itu tentu Rasulullah kemudian mengucapkan salam. Tetapi Allah tidak menjawab salamnya Nabi itu. Kira-kira kalau kita berpikir, Rasulullah mengucapkan salam, itu tentu merupakan sebuah kepantasan ketika bertemu dengan Allah. Tetapi Allah tidak menjawab. Maka Rasulullah pun merasa bingung. Kemudian dia kembali ke langit ketujuh, menemui Jibril dan bertanya, adakah kesalahan yang aku lakukan sehingga Allah tidak menjawab salamku? Maka malaikat Jibril pun tersenyum dan berkata, Allah adalah As-Salam, pusat segala keselamatan, sumber segala keselamatan dan kedamaian. As-Salam. Kemudian Jibril melanjutkan, ucapkanlah salam dengan pujian yang setinggi-tingginya. Maka berdasarkan pesan dari malaikat Jibril itu, kemudian Rasulullah kembali ke Sidratul Muntaha. Jadi kalau salam biasa itu ya nggak cocok, karena Allah As-Salam. Kemudian setelah kembali ke Sidratul Muntaha, kemudian Rasulullah menyampaikan salam dengan pujian yang sangat tinggi, yaitu at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, atau dengan redaksi yang lain, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, atau dengan variasi redaksi yang lain. Kalau kita biasanya membacanya at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Hadirin yang dimuliakan Allah, mendengar salamnya Rasulullah itu, kemudian Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jawaban Allah kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. At-tahiyyatu lillah wassalawatu thayyibat. Segala salam bagi Allah beserta segala salawat dan thayyibat, dan kata-kata yang baik. Kemudian, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepada engkau wahai Nabi, rahmat dan keberkahan Allah atas engkau. Hadirin, yang ketiga, Nabi menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Salam bagi kita semua dan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Dialog dengan salam itu kemudian menjadi bagian dari bacaan salat kita. Duduk dalam tahiyat. Disebut tahiyat karena ada ucapan at-tahiyyah. Tahiyyah itu dalam bahasa Inggrisnya greeting. Apa greeting itu? Greeting. Salam ya, salam. Dalam bahasa Arabnya bisa salam atau tahiyyah. Nah, doa atau salam ini mengandung makna yang sangat mendalam. Yang pertama, orang yang mengucapkan salam itu pastilah orang yang tidak punya masalah dengan orang yang
diucapkan salam. Kalau punya masalah, angel mengucapkan salam itu. Ketemu meripit-meripit supaya tidak kelihatan, apalagi masalahnya belum membayar hutang. Nah, artinya dengan ucapan salam itu orang berdamai. Dan salam biasanya diucapkan kepada sesama. Maka orang yang mengucapkan salam kepada sesama, terutama sesama orang yang beriman, berarti dia menegaskan berdamai dengan orang yang diucapkan salam kepadanya itu. Nah, ini salamnya kepada Allah. Agak unik juga. Salamnya kepada Allah. Tetapi ini menunjukkan bahwa ketika kita mengucapkan salam kepada Allah di dalam setiap tahiyah, itu menegaskan bahwa kita berdamai dengan Allah. Kita tidak punya masalah dengan Allah. Maka dengan sendirinya Allah pun tidak punya masalah dengan kita. Kalau manusia punya masalah dengan Allah, pastilah dia tidak mau berdamai. Jadi sekaligus ini menunjukkan bahwa sebagai seorang hamba perlu menegaskan tidak punya masalah dengan Allah, berdamai dengan Allah. Ini makna tahiyah dalam sholat. Karena memang di dalam Islam itu intinya adalah berdamai dengan Allah. Islam itu artinya secara etimologi pasrah. Pasrah kepada Allah. Menyerahkan diri kepada Allah. Berdamai dengan Allah. Maka dengan sendirinya orang Islam itu adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah, berdamai dengan Allah, tidak punya masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara lebih mendalam, makna Islam itu adalah satu kesadaran yang sangat mendalam bahwa kita sebagai orang yang sudah menegaskan akan keislaman itu, maka kita senantiasa patuh kepada Allah, karena kita sudah menyatakan tidak punya masalah dengan Allah, sudah berdamai dengan Allah. Dulu Ustaz Syamsuddin ini, ketika mau menikah, itu menilai calon istrinya itu kan dengan banyak variabel. Ternyata ketika sudah dinilai nggak cocok, itu berarti tidak berdamai dengan si dia. Nggak tahu itu yang mana. Yang jelas mungkin bukan yang sekarang. Mungkin yang ditinggalkan di Lombok sana. Lombok ya? Bima ya. Saya nggak tahu, nggak kayak kan meninggalkan Bima ketika masih SMA lulus ya. Begitu juga seorang perempuan ketika dilamar laki-laki, maka dia membuat pertimbangan dengan variabel-variabel yang kompleks. Nah, maka keputusannya menerima atau tidak menerima. Kalau menerima, berarti dia berdamai dengan laki-laki itu. Tidak punya masalah dengan laki-laki itu. Tetapi yang tidak menerima, pastilah dia merasa ada masalah dengan laki-laki itu. Tidak cocok. Tampang boleh, tapi isi rekening kurang, ya masalah itu. Dan seterusnya itu. Nah, begitu juga laki-laki ketika pilih, tampangnya boleh, tapi kok nggak pernah kelihatan di masjid. Nah, jadi masalah juga bagi orang yang memang suka ke masjid. Nah, begitu juga dalam konteks berislam itu, seorang hamba itu menegaskan bahwa dia tidak punya masalah dengan Allah, dia berdamai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini yang pertama. Materi ngajinya yang begini-begini ya. Kalau urusan Muhammadiyah kan sudah biasa kita dengar. Biasanya pengajian 2 bulanan itu tentang kemuhammadiyahan. Karena itu harus datang 2 bulanan itu. Yang ngaji begini lebih mendalam. Kalau gitu yang paling penting kalau 2 bulan itu kan ketemu dengan banyak orang, merasakan oke, ternyata kita ini besar. Di samping juga ketemu dengan dari berbagai cabang dan ranting ya. Yang paling penting tambah rekreasi ya. Dolannya itu yang paling penting, karena itu pengajian di Dono Mulyo yang paling banyak itu. Karena tidak perlu melanjutkan menuju tempat rekreasi, karena tempat pengajiannya di tempat rekreasi. 3.000 lebih hadir itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini makna salam kepada Allah. Tentu sebagai seorang muslim, kita berdamai dengan Allah, kita tidak punya masalah dengan Allah. Karena itu, ketika kita berangkat ke masjid untuk mendirikan sholat, dan itu kita lakukan dengan penuh kesadaran, karena kita tidak punya masalah dengan Allah. Kalau punya masalah, nggak jadi berangkat. Termasuk yang sulit atau berat berangkat ke masjid, itu pasti orang yang sedang punya masalah dengan Allah. Jadi gampang ukuran orang kita ini punya masalah atau tidak, apakah kita ringan untuk menemui Allah atau tidak ringan gitu. Nah, maka ketika orang itu merasa dan meyakini bahwa dia telah berdamai dengan Allah, tidak punya masalah dengan Allah, maka Allah pun berdamai dengan orang itu, dan Allah pun tidak punya masalah dengan orang itu, dengan hambanya itu. Maka ada ungkapan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, masuklah, kembalilah kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbi, irji'i itu nama jemaah ranting ya. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai, dengan puas, dengan ridha dan mendapatkan ridha. Kedatangannya ridha dan dia ridha, dan kedatangannya itu mendapatkan ridha dari Allah. Itu namanya radiyatan mardiyah. Jadi sama dengan ketika kita pulang kampung. Radiyah itu artinya kita puas, kita senang, kita ridha kehadiran kita di tempat kampung kita itu. Senang. Mardiyah karena tuan rumah, orang tua, keluarga yang kita datangi itu juga memberikan ridha kepada kita. Itu namanya radiyatan mardiyah. Kehadiran kita, kehadiran Allah itu kita ridha, dan kehadiran kita, kedatangan kita menyebabkan Allah pun juga ridha. Itu namanya radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi Allah menyambut dengan sangat gembira. Karena tadi radiyatan mardiyah. Hadirin yang diberikan Allah. Maka dalam konteks yang lebih dalam, manusia itu dalam berdamai dengan Allah sebagai manifestasi dari salamnya yang diucapkan kepada Allah. Dan itu kita ucapkan setiap kita sholat. Dan 2 kali kalau sholatnya 2, 3 atau 4 rakaat. 1 kali kalau sholatnya 2 rakaat, kita mengucapkan tahiyat itu. Nah, maka lebih lanjut, ungkapan seperti itu membangun kesadaran bahwa kita harus senantiasa berpikiran baik kepada Allah.
kita tidak boleh sebagai orang yang beriman memiliki pikiran negatif kepada Allah, memiliki pikiran yang buruk kepada Allah, memiliki sangkaan yang buruk, tidak boleh. Kita diajarkan untuk selalu berpikiran positif kepada Allah. Kita selalu memiliki sangkaan-sangkaan yang baik kepada Allah. Ada hadis qudsi, Allah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi. In zanna bi khairan falahu wa in zanna bi syarran falahu." Kata Allah, aku ini tergantung pada dugaan hambaku terhadap aku. Kalau dia menduga aku dengan dugaan yang baik, maka aku pun akan baik kepadanya. Dan apabila dia menduga aku dengan dugaan yang buruk, maka aku pun akan buruk kepadanya. Jadi, sikap Allah kepada kita sangat tergantung dari kita mendefinisikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mendefinisikan Allah itu dengan definisi yang baik, maka Allah pun akan baik kepada kita. Dan apabila kita mendefinisikan Allah dengan definisi yang buruk, maka Allah pun akan buruk kepada kita. Kalau kita menyangka Allah dengan sangkaan yang baik, Allah akan baik kepada kita. Dan kalau kita menyangka Allah itu dengan sangkaan yang buruk, maka Allah pun akan buruk kepada kita. Itu makna hadis qudsi itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita ini merasa senantiasa dalam hidup ini membutuhkan Allah. Tetapi kadang-kadang cara kita membutuhkan atau kadar kita membutuhkan itu mungkin bisa setengah-setengah, atau mungkin sangat rendah. Mengapa? Karena kita masih memiliki kekuatan-kekuatan tertentu, kemampuan-kemampuan tertentu, sehingga kita merasa bahwa kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan kekuatan, dengan kemampuan kita. Tapi ketika orang itu sudah berada pada titik yang paling nadir dalam hidupnya, dia sudah tidak memiliki kemampuan apapun, tidak memiliki kekuatan apapun, pastilah tensi untuk membutuhkan pertolongan Allah itu semakin tinggi. Maka, kalau Allah kemudian memberikan irama-irama hidup kepada kita, naik turun, itu cara Allah untuk menjamin, untuk memastikan bahwa hambanya itu terus dilatih untuk ingat kepada Allah. Setelah naik, dijadikan turun, lalu dia mendekat kepada Allah, lalu karena mendekat kepada Allah dinaikkan lagi derajatnya oleh Allah. Ketika sudah naik, lupa lagi, karena itu diuji lagi, begitulah seterusnya dan seterusnya. Hidup ini ada yang menang, ada yang kalah, termasuk pilkada. Jadi yang menang itu sedang ditinggikan derajatnya oleh Allah, yang kalah sedang diuji, dan pastilah Allah akan memberikan yang terbaik kepada orang yang telah diberikan apapun oleh Allah dan dia ridha. Pasti akan diberikan yang terbaik. Apalagi disertai dengan doa. Saya ingin tanya kepada para hadirin, tolong jawab jujur. 2014, para hadirin tentu memilih presiden. Pilihannya menang atau kalah? Kalah. Saya tahu siapa yang dipilih karena calonnya hanya 2 ya. Ketika tahun 2019 Pilpres lagi, panjenengan tentu memilih lagi. Pilihannya menang atau kalah? Kalah. Padahal sudah betul-betul serius, bahkan disertai dengan doa. Kan berdoa juga toh? Iya. Doa nyoblos kan? Nah, baik, kalah lagi. Saya tahu siapa yang dipilih. Namanya pun saya tahu.
Praroro kata orang Madura itu. Praroro. Tahun 2024 milih lagi. Yang dipilih menang atau kalah? Kalah lagi. Berarti pasti bukan yang menang itu. Yang kalah nomor 1 atau nomor 3. Lah jadi pemilih kok nggak cerdas itu gimana? Kok kalah 3 kali? Tetapi jangan lupa bahwa kontribusi panjenengan yang kalah terus itu sangat besar bagi kemenangan 02 itu. Karena ketika 2014 ketika memilih disertai doa dan memang dianjurkan untuk berdoa ketika itu. Begitu juga 2019 bahkan ada para ulama berkumpul ya. Bahkan saya ketemu di acara ketemu ya yang di Taman Budaya itu enggak ya, berkumpul para ulama ya, ulama itu yang mendukung itu Prabowo dan Sandi gitu ya. Milih juga dia tahu kalah tahu, doa dikumandangkan dan sebagainya, tokoh-tokoh agama, ulama-ulama semuanya mendukung dan berdoa, tapi ya kalah. Tetapi yang dipilih dan kalah 2014 dan 2019 itulah pemenangnya 2024. Betul ya? Baru berselang 5 tahun atau 10 tahun. Harap diingat, doa yang dikumandangkan, yang disampaikan kepada Allah, itu tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan belum pernah dihapus. Apalagi yang menyampaikan doa belum pernah merevisi doanya. Maka Allah kemudian menentukan kemenangan pada orang yang dulu dipilih 2 kali kalah itu. Coba kita lihat. Kita ini kan orang biasa. Ya, cara beragamanya ya beragama biasa-biasa saja. Kita tentu jauh di bawah para nabi. Kita lihat misalnya Nabi Zakaria. Dia berdoa kepada Allah. Doanya untuk mendapatkan keturunan. Ketika ia masih muda terus berdoa. Dan diberi anak, dijawab doanya itu ketika Nabi Zakaria sudah tua. Dalam riwayat dikatakan selama 40 tahun Nabi Zakaria itu berdoa agar dikaruniai anak. Ketika sudah sekian lama berdoa terus-menerus, Allah mengabulkan. Tetapi Nabi Zakaria malah gumun. Pripun Gusti, kira-kira nek usah Jawa. Saya ini sudah tua. Rambut sudah memutih gitu. Kalau Pak Gigit sudah sampai jenggotnya. Kalau saya enggak, karena jenggot saya potong. Istri saya mandul. Enggak percaya itu. Tetapi pendek kata, kemudian Allah mengkaruniakan anak kepada Nabi Zakaria yang bernama Yahya. Jawabannya 40 tahun. Karena itu bersyukurlah panjenengan itu dijawab oleh Allah hanya 5 tahun. Dan rupa-rupanya doa yang dipanjatkan ketika itu betul-betul tulus, ikhlas dan sungguh-sungguh. Sehingga Allah begitu cepat untuk mengabulkan doanya. Ini dalam rangka bertahiyah kepada Allah, berdamai dengan Allah, menempatkan diri sebagai orang yang tidak punya masalah dengan Allah Subhanahu wa taala.
rasanya ketika 2014 kan agak kecewa toh. Ketika 2019 kecewa juga toh. Mestinya ketika 2024 senang. Karena pilihannya yang dulu jadi. Tapi sayangnya 2024 nggak milih orang itu. Ini kalau pemilih yang cerdas nggak akan begini ceritanya. Yang dipilih kalah, yang dipilih khawatir kalah ya. Mas Irwan kalah yang dipilih itu. Tidak apa-apa, itu nanti masih ada waktu. Jadi Allah itu ketika menjawab doa-doa hambanya itu, Allah lah yang paling tahu waktu yang tepat. Kalau hamba kemudian selalu dikabulkan Allah setiap doanya. Kita ini kan kalau sudah merasa apa-apa dikabulkan, apa-apa terpenuhi itu kan kadang-kadang merasa aku ini hebat. Bahkan mungkin mengatakan ini gara-gara aku sopo. Kira-kira akan lahirlah kesombongan. Allah menahan. Dan Allah lah yang paling tahu kapan ia memberikan itu kepada hambanya. Dan pemberian Allah adalah yang terbaik. Kita harus yakin. Ada kisah yang saya kira sudah sangat populer. Ada seorang raja yang teriris tangannya oleh pisau ya. Kemudian dia minta nasihat kepada teriris oleh pisau itu sampai sampai pudul ya, sampai pudul gitu. Maka dia memanggil penasihatnya untuk meyakinkan dia untuk menjadi pelipur lara itu. Tapi apa jawabnya? Jawabnya mengecewakan dia pada saat itu. Itulah yang terbaik untuk paduka. Kalau orang sudah pudul lalu dibilang yang terbaik, itu kalau nggak ngece, apa maknanya itu? Coba itu. Itu pilihan terbaik, itu keadaan terbaik di paduka. Nah, lalu si penasihat ini dihukum, dipenjara karena mengecewakan, membuat tidak nyaman, tidak senang hati sang raja itu. Dihukum. Nah, kemudian pada suatu hari sang raja ini ingin berburu. Dan dia mengajak pasukannya untuk menemani dia berburu. Sampailah dia sangat jauh perjalanannya. Akhirnya sampai di sebuah masyarakat di luar wilayah kekuasaannya dan dia ditangkap. Dan ditangkap, orang yang ditangkap di masyarakat itu, di negara itu, akan dipersembahkan untuk dewa. Jadi tumbal ya, kalau agama primitif itu. Tetapi syaratnya orang yang akan ditumbalkan itu harus sempurna. Tidak boleh ada cacat sedikit pun. Maka dia sudah merasa bahwa ini sudah akhir hidupnya. Karena sudah tertangkap dan akan jadi tumbal. Tetapi ketika diperiksa, dicek, ternyata si korban ini, si raja ini tidak memenuhi syarat. Akhirnya dilepas. Apa sebab? Karena tangannya terputus. Coba kalau utuh. Habis sudah riwayatnya. Nah, kemudian dia lepas dan dia bisa pulang. Karena merasa heran, dia lalu memanggil si penasihatnya yang sedang ada di dalam penjara itu, dikeluarkan, bertanya, saya mengalami begini. Apa maknanya? Apa maknanya? Paduka, seperti yang pernah saya katakan, itu adalah takdir terbaik bagi paduka. Sekarang ini buktinya.
Coba kalau Paduka dulu tidak pernah terputus tangannya, pasti Paduka tidak mungkin bisa dikembalikan ke istana ini. Baik, saya mengerti. Lalu kamu saya hukum, di mana baiknya? Maka si penasihat itu menjawab, kalau Paduka tidak menghukum saya, pastilah Paduka mengajak saya ketika berburu, dan Paduka dan saya ditangkap, karena Paduka tangannya tidak utuh, dilepas, saya yang utuh, pasti yang kena jadi tumbal. Maka inilah kondisi baik bagi saya. Ini cara kita menyadari akan takdir Allah itu yang terbaik. Al-khiratu fi makhtarahullah, yang terbaik adalah apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terbaik bagi Pak Gigit menurut Allah adalah Bu Gigit ini. Bagi Pak Heri ya Bu Heri itu. Bu Heri yang ini, bukan Bu Heri yang lain ya. Bagi Ustadz Samsudin, ya Bu Samsudin itu yang setiap saat menemani nyate dan menggule itu. Itulah yang terbaik. Karena itu tidak perlu mencari-cari yang lebih baik, karena itulah yang terbaik. Nah, ini bercanda ya gitu. Bercanda tapi ya contohnya ya betul. Dulu sepertinya pilihan kita itu kan tanpa cacat ya. Tapi setelah sekian lama semakin tahu kekurangannya. Mana yang cerewet lah, mana yang suka marah-marahi lah gitu ya. Gara-gara anduk diletakkan di atas kasur sudah dimarahi. Ya itulah yang terbaik itu. Yang terbaik. Kita harus meyakini takdir Allah itu adalah yang terbaik. Inilah cara kita berdamai dengan Allah, yang itu adalah wujud dari ucapan tahiyah yang selalu kita ucapkan setiap kita sholat. Saya semula tadi tidak akan sampai jam 9 karena saya harus pergi ke Surabaya dan sudah saya hitung perjalanannya 1 jam 47 menit. Maka kalau jam 9 berangkat, maka saya nanti bisa tidur jam 11. Padahal mestinya sehari-hari saya tidurnya jam 10. Berarti sudah memundurkan 1 jam. Tetapi karena komitmen saya ketika tanggal 5 dihubungi oleh Kiai Samsudin, nah cocok kalau Kiai Samsudin. Karena masih muda mungkin Kusam ya. Gus Samsudin. Maka karena saya masih besok, maka saya jawab siap, karena yang memerintah adalah ranting. Karena ranting itu yang terpenting. Yang namanya cabang itu boleh dihapus. Daerah apalagi? Wilayah boleh dihapus. Yang tidak boleh tidak dihapus adalah pimpinan pusat sebagai pemilik legalitas. Dan ranting yang terdepan yang mengayomi anggota dan jamaah. Cekap semantan atul kolo. Intinya adalah tradisi begini jadi penting. Cirinya Muhammadiyah itu ngaji. Jangan ngaku Muhammadiyah kalau sudah tidak mau ngaji. Walaupun punya kartu anggota. Kalau nggak ngaji ya jangan ngaku Muhammadiyah. Walaupun anggotanya setiap ketua umum ganti, dia ganti kartu anggota, ya nggak cukup disebut sebagai orang Muhammadiyah. Karena cirinya Muhammadiyah itu ngaji. Kalau orang Muhammadiyah sudah tidak mau ngaji, itu sama dengan orang NU yang sudah tidak mau tahlilan. Karena cara-cara begini yang rutin di NU itu tahlilan. Apa-apa tahlilan. Nah, Muhammadiyah itu kebetulan tidak melakukan tahlilan dalam pengertian seperti itu. Tapi tahlil yang Muhammadiyah itu adalah tahlil yang sesungguhnya kalimah la ilaha illallah. Jangan dikira orang Muhammadiyah tidak tahlilan. Bertahlil ya, bertahlil di mana-mana, tapi tidak melakukan tradisi
tahlilan. Karena kalau sudah kalimah thayyibah ditambah an itu maknanya beda. Membaca Yasin itu ya semua kita ya penting lah baca Yasin. Tapi Yasinan itu sudah ada an-nya, itu beda lagi. Bertahlil mengucapkan la ilaha illallah. Tahlilan itu sudah beda lagi. Apa bedanya? Tahlil itu mengucapkan la ilaha illallah, kalau tahlilan itu ono panganane. Bertahlil dengan tahlilan itu, kalau bertahlil itu ia hanya mengucapkan la ilaha illallah, kalau tahlilan itu la ilaha illallah plus mangan ya. Pokoknya an itu jadi mangan gitu. Karena ini pengajian, mangangan juga itu. Kalau ngaji sendiri di rumah, ngaji Quran gitu ya. Karena ini adalah pengajian ya, ono mangan. Mangan ini kedok. Saya hanya untuk memastikan saja kok ada tumpukan piring gitu. Kalau itu ngaji jangan lama-lama supaya nanti makannya agak lama. Cukup ya? Penting nggak materi begini? Oh, sangat penting untuk legowo karena baru banyak yang kecewa pilihannya nggak jadi itu. Apalagi sudah pilpresnya nggak jadi, pilihan legislatifnya nggak jadi, lah kok gubernurnya nggak jadi, bupatinya nggak jadi. Karena itu saya betul-betul ya setidaknya 1-2 harus jadilah. Saya jangan nggak jadi semua pilihan saya. Kayak masa ketua PDM kalau nggak cerdas kalah terus pilihannya, ya enggak lah. Saya harus jadilah pilihan saya itu. Tetapi tentu Muhammadiyah bukan lembaga politik yang mengarah-ngarahkan kepada kontestan tertentu. Karena Muhammadiyah itu adalah harus tegak lurus. Kita mengikuti petunjuk dari pimpinan pusat. Ketika pilpres tidak mendukung sana sini, tidak seperti dulu kelihatan mendukung sekali, ketika kalah malah nggak dapat apa-apa itu. Bahkan presiden terpilih saja disuruh membuka muktamar nggak mau datang. Pembukaannya pidatonya dari Madinah ya, karena presidennya umroh itu. Bagi presiden umroh digeser itu apa susahnya sih? Ya karena tidak mau ketemu dengan ketua umum PP yang dulunya tidak mendukung dia dan mendukung yang lain, tapi kalah itu. Jadi kalau mendukung jangan yang kalah, yang menang itu. Kalau dukung yang kalah jangan bilang-bilang supaya tidak diketahui. Maka harus berdamai. Maka Muhammadiyah sebagaimana yang dikatakan Sekum, Pak Sekum, Muhammadiyah supaya tidak panas dalam tetap memakai kaki 3. Nah, maka Kabupaten Malang supaya tidak gergesan, maka pakai 2 kaki supaya tidak kepleset. Kalau pakai 1 kaki ya akan pleset. Tapi PDM yang saya ketuanya, kebijakannya adalah supaya tidak kepleset, tidak jatuh, maka harus pakai 2 kaki. Ada kaki nomor 1, ada kaki nomor 2. Itu keren itu. Dan semuanya datang. Kita bang juga datang ya? Enggak ya? Oh, sudah. Oh, keren itu. Kedua-duanya datang. Dan kata tim sesnya, dari sekian titik yang ditemui oleh paslon, hanya Muhammadiyah yang didatangi berdua, calon bupati dan calon wakil bupati dari nomor 1, calon bupati dan calon wakil bupati dari nomor 2. Yang lain biasanya 1, kalau enggak calon bupati, wakilnya, begitu seterusnya. Tapi Muhammadiyah katanya dua-duanya datang. Keren, begitu pentingnya Muhammadiyah itu. Mungkin jumlahnya sedikit, tetapi penentu. Nah, itu yang harus kita mainkan. Nah, kemana pilihannya ya tergantung kopiahnya ketua PDM itu miring kemana. Nah, gitu yang paling penting itu. Karena orang Muhammadiyah itu pandai-pandai
Al-alimu ya'rifu bil isyarah wal jahilu ya'rifu bil asa. Orang pintar itu mengetahui dengan isyarat. Orang bodoh itu mengerti itu dengan tongkat. Kalau nggak dipentungi ya nggak ngerti-ngerti, itu orang bodoh itu. Tapi orang pandai itu cukup dengan isyarat saja sudah paham. Maka milih jangan yang kalah gitu. Terima kasih, mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.